Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang teknik ensemble. Ensemble bahasa Indonesia adalah gabungannya. Diambilkan dari buku Introduction to Data Mining edisi kedua di sini 17 Februari 2021. Ya, metode ensemble ini adalah membangun sehimpunan, classifier yang atau classifier dasar lah istilahnya gitu ya, untuk kemudian digunakan untuk proses learning dari data training. Ya, jadi di sini kita menggunakan sehimpunan yang bukan single tapi sehimpunan. Kemudian kita memprediksi atau di sini proses klasifikasi atau regresi, misalkan di sini adalah contohnya di sini adalah memprediksi artinya klasifikasi, memprediksi kelas label dari tes menggunakan menggunakan model yang dilakukan proses pembelajaran dengan pembelajarannya itu menggunakan multiple classifiers, ya, multiple classifier yang kemudian menentukan keputusannya atau menentukan kelasnya itu dengan gabungan multiple classifier tersebut, himpunan classifier tersebut ini dengan misalnya contohnya salah satu sederhananya adalah voting. Masing-masing classifier ada himpunan classifier di sini, ya, masing-masing melakukan prediksi, kemudian hasil akhirnya itu menggunakan semua classifier itu, kemudian misalkan dilakukan voting untuk setiap kelas pertama itu di voting apakah misalkan kelas A atau kelas B dan seterusnya. Nah, misalkan kita mempunyai 25 classifier dasar, kemudian setiap classifier misalkan mempunyai error rate-nya adalah 0,35. Error rate untuk 25 classifier. Jadi 25 classifier semuanya itu masing-masingnya adalah 0,35 ininya errornya. Kemudian kita menggunakan majority vote classifier untuk klasifikasi. Jadi memprediksinya menggunakan misalkan voting mayoritas, ya, mayoritas. Jadi masing-masing 25 itu untuk testing pertama masing-masing apa saja, untuk data testing kedua masing-masing dari 25 itu apa saja, dan seterusnya, kemudian di classifier. Kalau semua classifiernya itu identik, ya, classifier identik, artinya kita menggunakan algoritma yang sama. Apakah itu misalkan decision tree yang algoritma yang seperti apa, misalkan C45, kemudian menggunakan parameter atau hyperparameter decision tree yang sama, ya. Dan itu kalau identik sama persis semua, ya hasilnya antara misalkan untuk mentesting data pertama, ya tentunya sama semua ini, ya, hasil dari prediksinya. Untuk data kedua di testing tentunya sama semua karena klasifiernya itu identik. Nah, kalau identik ya sama aja, masing-masing 0,35 errornya. Kemudian kalau ensemble atau gabungan yang merupakan dari majority voting itu juga sama 0,35. Jadi sama saja, nggak ada gunanya dan nggak ada bedanya. Tetapi kalau classifiernya, jadi algoritma classifiernya termasuk mungkin juga maksudnya itu independen, artinya salah satunya juga tidak identik, ya, kemudian independen, di mana independen itu maksudnya errornya tidak berkorelasi, meskipun kondisi seperti ini juga kadang tidak mudah juga. Nah, kalau independen antar classifiernya, kita mempunyai lebih dari satu classifier dan masing-masing independen, artinya
cara menghasilkan atau cara memprediksi itu berbeda-beda caranya, ya, itu maka error gabungan atau error rate dari ensemble itu adalah probabilitas yang adalah yang lebih dari separuhnya. Jadi karena menggunakan mayoritas, maka dicari mayoritasnya, ya. Dan ini lihat probabilitasnya, kan kita lihat di sini. Ya, di sini. Jadi di sini misalkan ini ada 25 classifier. 25 classifier, sehingga kalau mayoritas itu berarti kan 13, ya. Mayoritas dari 25 kan 13. Kalau misalkan ini mayoritas kan 13, ya. 13 itu adalah udah 50% plus 1 kan ini. Atau lebih dari 50%, ya. Lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Kemudian kita akan melihat bahwa kalau ada 25 kemudian mayoritas, maka kita mendapatkan error untuk sebuah prediksi itu kecil, ya. Jadi artinya 13 itu banyak benarnya, errornya jadi 0,006 saja, jadi jauh lebih kecil, ya. Mayoritas 13-nya itu kecil errornya, artinya errornya kemudian bisa diturunkan, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, metode ensemble ini bekerja baik dibandingkan kalau kita menggunakan single base classifier. Jadi kita bandingkan antara kalau kita hanya menggunakan sebuah classifier dibandingkan dengan gabungan classifier, ya. Dimana dengan di sini adalah dengan kondisi semua classifiernya yang ensemble itu misalkan ada 25, misalkan di sini ada 25 classifier yang independen. Independen itu artinya adalah error yang dihasilkan itu uncorrelated. Jadi yang antara classifier 1 dan classifier 2 menghasilkan error, misalkan untuk training data testing yang 1 dihasilkan error, dibandingkan dengan untuk classifier yang lain menggunakan untuk testing data 1 juga, errornya itu tidak ada kaitannya, gitu ya, tidak ada kaitannya, artinya algoritmanya itu algoritma yang independen, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ini untuk biner, ya, untuk kelas biner, di mana biner itu kan kalau random itu kan 0,5, ya. Jadi kalau biner itu seperti misalkan kita menebak di mata uang, di koin, ya, apakah ini yang head atau tail, ya. Jadi yang atas atau bawah gitu, ya. Kalau kita lemparkan itu kan kalau random, ya, karena itu biner berarti 0,5 kan. Nah, ini semua base classifiernya yang misalkan 25 buah ini lebih baik daripada random. Lebih baik itu maksudnya lebih baik, boleh lebih baik sedikit, ya. Tidak mesti misalkan harus 90% ini akurasinya, tapi lebih baik daripada 50%, ya. Ya, seperti ini. Jadi kita lihat ini adalah kalau base classifiernya 0,5 di sini. Ini base classifier 0,5. 0,5 itu random, ya. 0,5 itu random. Base classifiernya masing-masing 0,5. Maka ini juga 0,5. Tapi kalau base classifier rata-rata jelek 0,4, ini gabungannya jadi lebih jelek lagi. Jadi gabungan antara jelek-jelek, misalkan 25, kemudian semuanya itu 0,4 di sini, base classifier, semuanya ini
Ini dengan kondisi semuanya sama 0,4. Nah di sini bisa jauh lebih jelek lagi ya. Kemudian kalau di sini bagus, misalkan 0,6 saja, base classifiernya masing-masing 0,6, tetapi dengan syarat bahwa classifier itu independen ya. Jadi tidak, kalau contoh yang tidak independen itu contoh ekstrimnya adalah yang identik, yang sama. Ini artinya harus independen. Nah ini maka kalau masing-masingnya 0,6, maka gabungannya dari 25 base classifier dia itu bisa 0,8 lebih di sini ya. Atau bahkan di sini 0,5 lebih sedikit, ini udah naiknya, jadi di sini udah naiknya ini ya, naiknya udah curam di sini, tidak naik seperti ini, nah, tapi naiknya ke sini ya, seperti itu. Jadi ini salah satu dasar untuk yang katakanlah memotivasi kita perlu memproses secara ensemble ya. Kalau secara intuisi juga, kalau kita mempunyai beberapa orang gitu ya, beberapa orang itu kemudian mempunyai pendapat untuk suatu masalah, itu biasanya lebih bagus daripada hanya satu orang, pendapat satu orang. Atau ya itu adalah contoh-contohnya seperti itu. Ya, kemudian untuk ensemble, metode ensemble ini akan bagus kalau classifiernya adalah yang unstabil. Di mana classifier yang unstabil itu di sini adalah yang sensitif terhadap perubahan-perubahan atau gangguan-gangguan yang kecil. Gangguan yang kecil itu seperti misalkan ada outlier, ya, ada outlier dan ada gangguan-gangguan yang lain, ada outlier, ada noise, atau mungkin ada misalkan null atau missing value atau yang semacam itu. Ya, ini idealnya akan lebih bekerja idealnya seperti itu. Kalau seperti ini ideal. Kemudian yang juga karena mengapa seperti itu, mengapa sensitif pada perubahan sedikit, karena kompleksitasnya yang besar. Jadi kalau kita pernah pelajari yang disebut dengan varians atau variansi ya. Jadi contohnya misalkan mungkin saya gambarkan secara sederhana. Iya, bentar ya. Ini misalkan ya, ini contohnya. Nah, kalau kita mempunyai data, misalkan datanya itu adalah kita gambarkan ini 2 dimensi, ya, dua fitur, misalkan data kelas pertama yang bulat-bulat, ya, data kelas pertama yang bulat-bulat, contoh ekstrim, ini contoh ekstrim ya, dengan data kedua yang ini plus ini ya, plus ini. Nah, kalau modelnya itu kompleks, terlalu kompleks, ini, nah misalkan seperti ini kan akan mempunyai variansi yang tinggi atau overfitting. Ini garisnya pemisahnya seperti ini, bahwa semua yang di sini itu adalah kelasnya yang bulat, yang garis di sini kelasnya yang kelas ini. Ya, jadi karena terlalu kompleks, artinya ini overfitting atau ya berkaitan dengan itu adalah variansinya yang tinggi yang pernah kita pelajari seperti itu ya. Nah ini dengan adanya variansi yang kompleksitas yang tinggi, artinya kalau pohon, misalkan pohon yang tidak diprun, artinya tidak dipotong, artinya lebat, artinya pohonnya itu banyak cabang-cabang, ranting-ranting dan seterusnya.
atau artificial neural network yang banyak unit per layernya, kemudian layernya juga banyak, misalkan seperti itu, yang kompleks. Ya, ini adalah kondisi yang terbaik. Ya, terbaik artinya kalau tidak terlalu sensitif itu juga bisa, tapi akan mempunyai manfaat yang paling besar, mempunyai apa, ininya tinggi ya, jadi dibandingkan 0,6 di sini kalau di ensemble 0,8, kalau yang ininya 0,6, masing-masingnya 0,6, kalau digabung-gabungkan jadi 0,8, jadi kan sangat gainnya atau kenaikannya tinggi. Jadi kalau terutama kalau yang unstable base classifier, yaitu karena modelnya yang kompleks ya, sehingga dengan model kompleks sensitif terhadap perubahan, perubahan itu high variance dan overfitting, contohnya seperti ini. Nah, ini lagi kita sudah pernah membahas secara cukup panjang lebar tentang apa yang disebut dengan bias dan variansi. Ya, bias dan variansi di sini digambarkan lagi yang pernah juga kita pelajari, ya, di mana di sini ada variansi dan ada bias, ya. Ada variansi dan ada bias, di mana kita dari variansi dulu ya. Ini dengan data X kita memprediksi harusnya Y di sini, Y tanpa head itu artinya data yang sesungguhnya, data realnya. Nah, kalau variansi yang tinggi di sini kita lihat bahwa atau kita lihat bias dulu, yang mungkin bias dulu. Kalau bias itu artinya di sini antara ini ya, antara sesungguhnya dengan prediksinya itu jauh ya. Sesungguhnya dengan prediksinya jauh. Mungkin akan saya lihatkan juga untuk cara penggambaran yang cara lain yang mudah-mudahan juga apa, memudahkan untuk kita baca ya. Kita lihat di sini, ini dari Andrew Ng ya. Untuk yang bias di sini. Nah, bias kita menggunakan data training pun, ini data training itu udah ini apa, di sini udah jelek ya. Ini adalah errornya, error bukan akurasi tapi error. Jadi dengan data training pun itu udah jelek ya, udah jelek dengan data training pun ya. Jadi di sini dengan data training pun di sini udah jelek. Di sini kalau bias itu maksudnya adalah seperti itu. Sehingga kalau dengan data training udah jelek, kemudian data development pasti lebih jelek lagi, meskipun selisihnya cuma 1, tapi tidak akan dia lebih bagus, artinya tidak lebih rendah errornya dari 15 ya, seperti itu. Ini adalah yang biasnya tinggi, model yang mempunyai biasnya tinggi seperti ini, yang mempunyai biasnya tinggi seperti ini. Kemudian variansi atau keberagaman berarti ya. Jadi ini adalah di sini bagus ininya, di trainingnya bagus, tapi ini variansinya juga di sini kita lihat selisihnya itu besar. Jadi meskipun trainingnya bagus ya, tapi yang sesungguhnya dengan unseen di tes atau development dataset itu tinggi ya, ini tinggi. Jadi ini kayaknya bagus dilihat dengan training, errornya kecil, tapi ini jadi variansinya tinggi di sini, variansinya rata-ratanya tinggi di sini. Jadi kalau bias itu terhadap ini, kalau variansi dia terhadap antar ini sendiri apa, antara menggunakan uji dengan data yang ada, apa yang jelasnya dengan data development atau data test. Ya, mudah-mudahan masih ingat ini adalah analogi untuk
bias dan varians, di mana untuk mencapai target Y, ya target Y, di mana target Y itu artinya yang data realnya tadi, dengan menembakkan projectile ya, ini dari X ya, X ini dari datanya. Ya, ini untuk kasus regresi, kalau di sini adalah continuous. Ya, kalau bias, sekali lagi, ini jauh dari sini, jauh ya, jauh. Kita lihat ini jauh, bias itu jauh. Ini 15, kemudian mengulangi juga 16, jauh. Kemudian kalau varians itu maksudnya adalah varians itu terutama adalah variasi di sini. Ya, rata-rata dari Y hat. Rata-rata dari Y hat ya. Rata-rata dari Y hat di sini. Y hat itu artinya prediksi. Prediksinya itu variansinya tinggi. Ini prediksinya itu variansinya tinggi. Dari ini kalau menggunakan prediksi menggunakan training 1, menggunakan development 11. Ini adalah variansi. Ya, kemudian ada juga yang disebut dengan general error. Kita lihat juga ini juga ada pelajari. Ya, general error itu adalah error yang didapatkan yang dari data unseen, dari data tes ya. General error itu idealnya menggunakan general error. General error itu artinya kita menggunakan mengujinya menggunakan data-data yang memang real, yang belum pernah dipakai untuk memproduksi atau mengembangkan atau menghasilkan model tersebut ya. Jadi ya general error itu adalah error yang kita ingin capai. Ini tergantung dari bias, tergantung dari varians ya, dari model M ya. Jadi generalization error untuk model itu tergantung dari biasnya ya, kemudian dari variansnya, kemudian ada koefisien adalah C1, C2, di mana di sini ada noise juga di sini ya, ada noise karena data-data yang real pun itu bisa tidak 100% katakanlah gitu, tidak 100% benar ya, artinya ada noise. Ya, kemudian biasanya antara bias dan varians itu trade off ya. Trade off kita lihat juga bisa di sini. Trade off kalau kapasitasnya ditingkatkan, ini artinya modelnya semakin kompleks. Kapasitas itu salah satunya adalah kompleks itu misalkan tree-nya semakin rimbun, semakin besar dan rimbun. Nah, kalau kapasitasnya ditingkatkan semakin kompleks, di sini variansnya itu naik ya, variansnya naik. Jadi seperti kita lihat di sini ya, di sini ya, ini jadi kalau semakin kompleks dia bisa melakukan membuat decision boundary-nya semakin kompleks di sini, tapi di sini artinya variansnya tinggi, variansnya tinggi. Ya, di sini ya, variansnya tinggi. Kita lihat sini. Ya, variansnya tinggi, semakin kompleks semakin tinggi variansnya. Ya, variansnya tinggi itu artinya yang tadi ya, ini variansnya tinggi itu artinya kayaknya bagus di sini tadi bisa mengatasi yang meliuk-liuk tadi, tapi untuk developmentnya. Kemudian kita lihat biasnya memang turun, ya biasnya turun tapi variansnya tinggi. Jadi kalau di sini semakin kompleks biasnya semakin turun tapi variansnya semakin tinggi. Ini adalah trade off antara bias dan varians. Ya, kalau overfitting ya, overfitting itu variansnya tinggi ya. Jadi contohnya tadi antara training error
dengan development error, ya development error itu adalah yang lebih ideal ya. Itu bisa beda banget ya. Error di training hanya 1, ya error untuk data development bisa belasan. Tapi variansinya tinggi tapi biasnya rendah. Biasnya rendah itu artinya apa? Dia ini apa? Bisa hasilnya bagus saja bisa. Kemudian kalau underfitting ini adalah biasnya tinggi. Ya. Saya ulangi lagi di sini. Saya ulangi lagi yang tadi udah sebenarnya. Saya ulangi lagi biasnya yang ya ini tadi. Ini adalah biasnya rendah, ya. Kemudian variansinya tinggi, ya. Artinya dia bisa kecil errornya dan kemudian bisa tinggi, artinya bisa kecil. Ya. Tapi kalau di sini kalau underfitting biasnya tinggi. Biasnya tinggi itu artinya di trainingnya sendiri udah besar, udah menyimpang. Ini udah menyimpang, bias ya, udah bias ya, variansinya rendah. Ya, udah menyimpang sebenarnya. Di training pun udah menyimpang dari yang seharusnya di sini. Ya, tapi variansinya rendah. Jadi di sini biasnya tinggi karena udah jauh, ya udah, maksudnya udah errornya udah tinggi di sini, udah nggak bagus, sudah bias di sini. Kemudian meskipun ya kecil turunnya, naik errornya, artinya tidak lebih jelek banget antara training dengan development, tapi ya ini variansinya rendah, tapi udah biasanya udah tinggi memang di sini, biasanya udah tinggi meskipun variansinya rendah. Ya, jadi biasanya bias dan varians itu trade off ya. Kalau digedein dicoba diatasi variansnya, ada yang diperkecil, biasanya bisa membesar, tapi dikecilin biasnya, ininya variansnya membesar. Ya, kemudian ensemble method ya, metode ensemble ini mencoba untuk mengurangi variasi untuk model yang kompleks ya, variasi untuk model yang kompleks ya, karena model yang kompleks itu memang kecenderungannya variansinya tinggi. Kita lihat di sini tadi model yang kompleks seperti ini variansinya tinggi, ya, variansinya tinggi meskipun biasnya rendah. Jadi model yang kompleks yang ke kanan di sini itu variansinya semakin tinggi kalau misalnya semakin kompleks. Meskipun biasnya di sini berkurang. Ya, jadi metode ensemble ini mencoba untuk mengurangi varians untuk model yang kompleks ya. Jadi variansnya dikurangin, biasanya udah rendah, kemudian kita coba variansnya juga dikurangi. Caranya bagaimana? Dengan melakukan agregasi responnya. Jadi prediksi masing-masing respons ya, nanti artinya kalau kita ada gabungan classifier itu diagregasikan ya, agregasi. Nanti akan kita lihat agregasi itu kemudian salah satunya disebut dengan majority voting ya. Jadi mengagregasi respon dari multiple base classifier yang tadinya satu classifier, single classifier, dibuat jadi multiple, himpunan classifier. Ini pendekatan secara umum untuk ensemble learning. Jadi kita mempunyai data yang sama, datanya sama di sini, maksudnya data besarnya ini adalah data yang sama. Kemudian langkah pertama itu adalah membangun beberapa classifier. Ya. Jadi classifier yang independen, ya, classifier yang independen. Meskipun menggunakan metode yang sama-sama pohon, diharapkan diusahakan yang independen. Ya. Independen itu nanti salah satu contohnya ada yang disebut dengan misalkan random forest, ya, di mana salah satunya adalah dengan atributnya dibeda-bedakan, ya, atributnya dibeda-bedakan, kumpulan atributnya.
Jadi pertama adalah membangun sekumpulan classifier, kemudian ini melakukan prediksi. Ini melakukan prediksi setelah dimodelkan ya, setelah di learning ya, setelah di learning ini, model ini melakukan prediksi, kemudian ini dikombinasikan responsnya dari prediksi ini, responnya digabungkan. Ya digabungkan itu misalkan dengan apa yang disebut dengan voting mayoritas ya, seperti kalau kita biasanya seperti di demokrasi itu ada majority vote atau weighted majority, artinya tidak one man one vote tapi ada model yang bobotnya tinggi, bobotnya rendah gitu. Nah, tidak masing-masing sama majority vote ini one man one vote, tapi ada bobot dari masing-masing ya. Ya, bagaimana menentukan bobotnya nanti juga kita bisa lihat. Misalkan bobot itu dari, kalau ini lebih akurat, ini bobotnya dianggap bobotnya lebih tinggi, kalau ini lebih akurasinya lebih tinggi, akurasinya yang lebih tinggi, bobotnya lebih tinggi, akurasinya lebih rendah, bobotnya lebih rendah. Jadi weighted vote ini dengan antara lain dengan tergantung dari bobot masing-masing dan dikombinasikan responsnya. Ini adalah pendekatan secara umum ensemble learning. Ya, kita menggunakan pendekatan atau teknik penggabungan ya, penggabungan classifier. Jadi di sini tidak berbicara tentang satu metode atau algoritma tertentu yang seperti yang sudah kita bahas atau kita bicarakan, tapi di sini adalah dengan bagaimana menggabungkannya yang classifier yang independen ya, bagaimana independen ya, bagaimana yang berbeda-beda classifiernya dibedakan dari training setnya. Kalau trainingnya berbeda ya, kalau data trainingnya berbeda itu bisa menghasilkan model yang berbeda ya. Jadi kita lihat di sebelumnya data training asalnya sama sebenarnya, tapi di sini menggunakan sebagian dari sini, yang di sini juga menggunakan sebagian dari sini, yang di sini menggunakan sebagian dari sini, ini menggunakan sebagian dari sini, tapi sebagiannya itu adalah sebagian yang berbeda-beda. Jadi training set yang kita punya secara keseluruhan ada himpunan-himpunan, di mana himpunan-himpunan training set yang digunakan untuk model classifier di sini, misalkan algoritma sama, tapi dengan data training yang berbeda dihasilkan model yang tidak sama, misalkan pohonnya tidak sama, seperti itu misalkan. Jadi membedakannya dengan apa? Membedakannya dengan memanipulasi training setnya. Contohnya ada yang disebut dengan bagging, ya, bagging atau bootstrap aggregating, ya, dilakukan proses bootstrap. Bootstrap itu adalah ya melakukan resampling data training, kemudian dilakukan agregasi atau boosting, ya, kemudian random forestnya. Mungkin utamanya adalah bagging dan boosting, karena random forest itu pada intinya adalah bagging. Ya, di sini akan kita lihat nanti ada, saya tulis tadi ya. Ya, ada tadi yang utamanya adalah bagging, ya. Dengan boosting. Salah satunya bedanya bagging dan boosting. Bagging itu adalah bootstrap aggregating, melakukan proses bootstrapping atau resampling, ya, bootstrapping, ya, bootstrapping,
Kemudian step kedua, step pertama bootstrapping, resampling data training tadi. Kemudian aggregating, ya, seperti gambar tadi, seperti basicnya adalah ini bootstrapping dan aggregating. Nah, di sini dari dua yang utama ini, background dan bootstrapping, salah satu pembedanya adalah antara paralel dengan serial. Paralel dengan serial. Ini adalah backing, ya, backing itu paralel. Kemudian serial ini adalah yang boosting. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, secara garis besar, kalau seperti ini dilakukan sendiri-sendiri bisa paralel, atau dilakukan ini dilakukan kemudian ini dilakukan maksudnya C2 bisa dilakukan setelah C1 karena tergantung dari C1 itu namanya serial. Kemudian setelah C2 baru bisa C3 dan C4 dan seterusnya. Artinya kalau serial itu artinya C1 kemudian C2, artinya karena C2 itu bagaimana membangunnya tergantung dari C1. Jadi salah satu pendekatannya atau perbedaannya itu adalah antara paralel dengan serial. Ini adalah backing, ini adalah boosting. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi di sini. Bagaimana mengkonstruksi ensemble classifier dengan memanipulasi training set, ya, jadi dari sisi datanya yang dibeda-bedakan dari datanya. Datanya dibeda-bedakan itu secara tidak langsung membeda-bedakan hasilnya. Datanya dibeda-bedakan, di sini trainingnya. Nah, di sini model yang dihasilkan itu dengan data yang berbeda, itu model yang dihasilkan adalah model yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah memanipulasi fiturnya, ya, memanipulasi fiturnya. Ya, kita sudah tahu bahwa data, ya, ini datanya, ya, data itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ya. Data bisa kita gambarkan seperti ini, data yang terstruktur. Ya, jadi kalau kita menggunakan classifier, baik datanya tadinya tidak terstruktur seperti teks atau graf, itu kemudian distrukturkan dulu supaya kita bisa menggunakan classifier. Ya, datanya terstruktur seperti ini. Terstruktur itu maksudnya ini adalah himpunan fitur atau fitur set, ya. Ini fitur set, himpunan fitur di sini. Himpunan fitur. Nah, fitur pertama, fitur kedua, fitur ketiga, dan seterusnya. Ini adalah datanya. Ini data pertama, data kedua, dan seterusnya. Ya, jadi misalkan ini data tadi yang di sini, ya. Yang pertama itu adalah memanipulasi training set. Artinya di sininya dibeda-bedakan antara satu classifier dengan classifier yang lain, datanya. Kemudian kedua, yang dimanipulasi, yang dibeda-bedakan itu adalah fiturnya. Artinya di sini yang dibeda-bedakan. Ada classifier yang pertama menggunakan, misalkan di sini ada, katakanlah agak banyak, misalnya 50 fitur. Ya, ada 50 fitur totalnya. Nah, kemudian nanti dibeda-bedakan fiturnya di sini. Ini fiturnya dibedakan antara sini, sini, meskipun mungkin datanya sama, tapi fiturnya, ya, fiturnya jadi meskipun ininya sama, tapi fiturnya dibeda-bedakan. Ya, kemudian ini yang utama adalah dua ini. Kemudian bisa juga menggunakan yang dimanipulasi adalah class labelnya. Ya, class labelnya menggunakan misalkan ini error correcting coding, menggunakan coding berbeda. Mungkin contoh sederhana saja. Misalkan contoh yang sangat sederhana, seperti misalkan kita mempunyai 3 kelas, ya. Kelasnya ada 3, kelas A, kelas B, kelas C, ya.
Ya, misalkan di classifier yang ini menggunakan kelas A dan bukan A. Yang ini misalkan B dan bukan B, dan ini C dan bukan C. Misalkan contoh sederhananya adalah seperti itu. Contoh yang sangat-sangat sederhananya. Kemudian bisa juga memanipulasi atau membeda-bedakan ini hyperparameternya misalkan. Algoritmanya sama misalkan, algoritmanya sama, tapi kita menggunakan misalkan katakanlah misalkan untuk neural network, bobot inisialnya itu beda-beda misalkan, misalnya beda-beda. Ini contohnya, ya. Atau ya hyperparameter yang lain yang berbeda-beda. Ya, jadi intinya adalah supaya antara satu dengan yang lain di sini model yang dihasilkan untuk memprediksi itu berbeda-beda sehingga mempunyai prediksi yang beragam. Prediksi yang beragam itu yang kita harapkan artinya masing-masing mempunyai kelebihan dan kelebihan terhadap suatu kondisi tertentu, dan kelebihan itu kalau digabungkan misalkan dengan voting ini menghasilkan voting yang akurasinya lebih tinggi. Ya, ini contohnya. Ya, kita masuk ke apa yang disebut dengan bagging. Bagging itu adalah bootstrap dan kemudian aggregating. Bootstrap itu adalah bootstrap sampling, di mana misalkan sampling dengan replacement. Bootstrap sampling misalkan sampling dengan replacement. Replacement artinya kalau udah diambil boleh diambil lagi. Ya, misalkan di sini adalah pertama bootstrap dulu, ini bootstrap ya. Proses bootstrap kemudian nanti aggregating. Bootstrap misalkan data aslinya di sini. Data aslinya adalah ini. Misalkan digambarkan seperti ini, ini gambaran sederhana. Artinya datanya digambarkan sebagai data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di mana di sini tidak dalam bentuk seperti ini ya, datanya tidak dalam bentuk seperti ini. Yang lebih realnya kan data bentuknya seperti ini, ada fitur-fiturnya, ada. Maksudnya data itu mempunyai beberapa properti, fitur properti atau fitur, tapi di sini gambarkan bahwa datanya itu adalah ya data, atau ini data nomor 1, data nomor 2, nomornya aja di sini ya, data yang ini aja, data nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya datanya ini aja, 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa kita mengetahui secara detail. Ya, di sini ada data aslinya. Data asli itu apa? Data asli ini data aslinya di sini. Ini data aslinya. Kemudian di sampling bootstrap, ya bootstrapping, di mana bootstrapping sampling, di mana sampling yang kita gunakan sampling with replacement. Pertama, sampling with replacement. Sampling with replacement, sampling with replacement ini bisa banyak, ya. Jadi datanya sama, tapi kemudian dibeda-bedakan dengan bootstrap sampling with replacement. Ya, ini adalah kemudian datanya yang 1, 2, ronde 1, ronde 2, ronde 3, di mana ini adalah paralel. Artinya bisa dilakukan secara paralel. Misalkan paralel di sini. Sampling dapat sini, sampling dapat sini, random replacement. Ya, bisa sebenarnya bisa paralel. Ini dilakukan secara paralel. Tidak harus menunggu ronde 1 dulu, ronde 2, ronde 3. Ya, sebenarnya bisa seperti itu. Ya, kemudian kita membangun classifier untuk setiap bootstrap sampel. Artinya kita melakukan proses learning. Di sini learning dengan data yang pertama tadi, bootstrap sampel yang pertama, bootstrap sampel yang kedua, dan seterusnya. Dengan data yang berbeda-beda karena melakukan sampling tadi, ya ini kemudian dilakukan proses pembelajaran dan didapatkanlah model. Karena proses pembelajaran, proses training, didapatkan model di sini. Ya, kemudian
Di sini untuk sebuah instance ya, atau sebuah instance, sebuah data, instance maksudnya data, instance maksudnya ini instance ya, instance pertama, instance kedua, instance ketiga, instance keempat, dan seterusnya. Ya, jadi probabilitas sebuah instance data training untuk dipilih di dalam bootstrap sampling yang replacement with replacement ini adalah, kalau jumlah ini adalah n adalah jumlah data training atau instance training, ya. Kemudian kalau n-nya itu besar, maka probabilitasnya adalah 0,632 ini. Probabilitas sebuah instance itu dipilih itu adalah 0,632. Ya, kemudian backing algoritmanya secara garis besar ini adalah bootstrap. Ya, ini adalah bootstrap dan aggregating. Ya, bootstrap ini membuat, meng-create beberapa sampel data, ya. Kemudian membangun untuk beberapa dengan di sini proses looping, yang di sini sebenarnya bisa paralel ya, looping, ya. Ya, artinya di sini, ya, proses di sini, bagaimana membuat ini dan membangun model. Ini adalah datanya, bootstrap sampling, replacement, itu replacement, membuat model, replacement model. Ya, ini jadi adalah tadi memilih atau membuat sampling, memilih sampling tadi, kemudian membangun model beberapa, kita ada berapa banyak bootstrap samplingnya, ada sebanyak K itu bisa yang kita pilih. Kemudian ini adalah bootstrapping, backing, bootstrapping, then aggregating dipilih nanti dari intinya adalah memilih dari model-model sini, prediksinya. Ini prediksinya apa? Ya, prediksinya apa? Ini adalah aggregating. Salah satu caranya dengan apa yang disebut dengan majority voting. Kemudian contoh backing, ini contohnya misalkan datanya seperti ini. Ini adalah X-nya, misalkan seperti ini adalah X-nya. Ini contoh sangat-sangat sederhana karena hanya satu dimensi. Satu dimensi itu seperti ini, fiturnya cuma satu aja di sini, fiturnya cuma satu. Fitur itu istilah lainnya adalah dimensi atau ciri atau dimensi. Jadi setiap ini yang ke bawah ini adalah namanya objek atau instance. Ini kemudian adalah yang ke sini itu adalah fitur atau dimensi. Ya, ini adalah misalkan satu dimensi ya. Ini adalah dimensinya. Misalkan ini adalah panjangnya 0,1. Data pertama, data kedua panjangnya 0,2. Data ketiga panjangnya 0,3. Kebetulan ini diurut kayak ini contoh diurut ini misalnya urut, padahal sebenarnya nggak harus seperti ini, tapi ini ada data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10. Ada 10 masing-masing mempunyai nilai 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Kemudian Y itu adalah kelasnya, ya, di mana kelasnya itu ada biner di sini, ada yang 1 dan -1. Nah, kemudian seperti ini misalkan data pertama. Ya, data pertama di sini, data pertama ini adalah nilai 0,1. Kemudian kelasnya ini adalah 1. Kemudian data kedua, ya, ini fiturnya, ini isinya adalah 0,2. Ini kelasnya 1 dan seterusnya seperti ini. Kemudian misalnya classifier itu adalah sebuah pohon sederhana yang disebut dengan stum. Apa yang dimaksud dengan stum kalau dalam bahasa Inggris ya? Ini kan bahasa Inggris ya. Stum itu adalah pohon yang kecil katakanlah gitu ya. Atau kalau kita lihat stum itu adalah seperti ini ya. Stum ini adalah potongan pohon ini. Jadi intinya adalah pohon yang sederhananya dari akar, kemudian hanya tidak sampai
rimbun gitu ya, tidak sampai rimbun stam itu. Stam itu ini seperti ini, stam itu hanya pohonnya hanya cabang, udah selesai cabang, dan ini udah langsung daun, tidak sampai rimbun. Ini namanya stam. Misalkan classifiernya di sini ya, misalkan ini adalah stam, ya. Jadi ensemble dari stam di sini, gabungan dari stam, pohon-pohon yang kecil-kecil. Misalkan classifiernya itu adalah decision stem, ya bukan decision tree tapi stem, di mana stem itu adalah decision tree yang size-nya 1, cuman langsung aja ininya cuma 1. Artinya atribut yang digunakan untuk splittingnya itu cuma 1 aja. Ya kita ingat pohon ya, kalau pohon itu kan ada ini, ada root-nya, kemudian ada node-node-nya di sini, node dan node-node-nya di sini. Ya kemudian yang node yang bagian akhir itu kan ini ya, misalkan contoh yang lebih kompleks lagi. Node yang bagian paling bawah itu atau leaf, daunnya itu adalah kelasnya. Ini adalah kelasnya. Kalau dari daun-daunnya itu adalah kelasnya sebenarnya. Nah kalau di sini leaf ini apa node di sini kan sebenarnya adalah atribut yang dipilih, atribut atau fitur tadi, fitur. Jadi kalau misalkan ini untuk sekedar mengingat-ingat sekilas, kita mempunyai seperti ini data yang tadi ya, gambarkan lagi. Ini adalah himpunan ciri atau fitur ya, himpunan fitur. Himpunan fitur mungkin banyaknya fiturnya ada katakanlah 30 fitur. Nah, di sini adalah fitur yang ngambil dari sini, dari 30 itu yang mana yang paling bagus untuk memecah. Pertama di sini paling bagus untuk memecah. Kemudian memecahnya bagaimana? Kemudian atribut lain dipilih lagi dari 30 di sini atributnya. Cara bagus untuk memecah dari data yang di sini. Demikian juga kalau datanya tadi dipecah hingga sini, ini bagaimana memecah menggunakan sini, menggunakan data yang mana. Jadi ini adalah atribut atau fitur ya, istilahnya fitur atau atribut. Nah kalau decision stem itu adalah ukurannya 1, di mana di sini adalah atributnya. Kebetulan di sini karena di sini cuma satu dimensi ya, 1 dimensi, artinya di sini cuma 1 aja di sini ya, cuma 1 fiturnya ya, sehingga di sini ini cuma 1 aja ya. Tapi kalau fiturnya banyak, dipilih yang 1 aja yang paling bagus. Di sini decision rule-nya adalah ya, karena di sini adalah fiturnya, isinya itu adalah continuous ya, continuous di sini. Ini kemudian di sini ada decision rule-nya itu menggunakan threshold-nya di sini. Kalau X lebih kecil daripada K dibandingkan dengan lebih kecil sama dengan K, dan X lebih besar dari K ya, K di sini adalah artinya garis batasnya atau threshold-nya. Jadi untuk memisahkannya itu gimana? Memisahkan antara 1 dan -1 ya, split point-nya K atau threshold-nya ini, split point-nya K dipilih berdasarkan entropi. Entropi itu ya, entropi itu adalah yang murninya, supaya murni itu supaya errornya yang ada dasarnya, atau dapat digambarkan juga dari sudut pandang lain adalah errornya supaya yang paling kecil. Nanti akan kita lihat bagaimana entropi ini secara globalnya ya. Jadi di sini X di sini K-nya mana untuk membedakan ke kiri atau ke kanannya. Yang dipilih berdasarkan entropi, ya misalkan seperti ini. Nah ini mau dipilih di mana? Apakah pembatasnya ini di sini? Kalau di sini misalkan ekstrimnya, artinya semuanya dianggap satu kelas. Kalau di sini pembatasnya, artinya ada 2 kelas. Yang pertama adalah yang kiri itu 1, yang kanan itu misalkan mana? Misalkan -1 ya. Tapi kalau misalkan kiri
semua kiri yang seperti ini ya. Kalau lebih kecil dari K dan lebih besar, lebih kecil sama dengan kemudian atau yang kanan itu lebih besar ya, kita lihat. Atau kalau dari sini dulu, kalau dari sini artinya kalau ke sini, ini kita lihat semua sama, 1. Kalau di sini kita lihat errornya yang tidak samanya 2, ya, tidaknya 2. Jadi lebih bagus daripada misalnya kita di sini pemisahnya. Kalau pemisahnya di sini, ya K-nya di sini, ya, K-nya di sini, artinya di sini antara 0,2 sampai 0,3, artinya 0,25 di sini, maka ini benar semua. Tapi yang di sini yang salah ada yang tidak murninya, ini mayoritasnya -1. Berarti yang kalau di sini dianggap sini -1, ini salah. Ya, yang paling bagus adalah di sini. Ini artinya menggunakan apa yang disebut dengan purity, atau di sini yang tadi disebut dengan entropi, ini adalah seperti itu ya, atau purity yang nggak usah pakai hitung-hitungan, tapi pada intinya adalah itu, supaya ini pure di sini, ini adalah semurni mungkin, ini kurang murni dikit nggak apa-apa, daripada misalkan di sini atau di sini. Nah kemudian tadi bagging itu adalah ada 2 step. Step pertama adalah bootstrap atau sampling. Bootstrap, sampling, lebih lengkapnya adalah bootstrap adalah sampling. Samplingnya menggunakan sampling with replacement. Ya sebenarnya bisa juga paralel sebenarnya, tidak harus round 1 round ini, maksudnya tidak harus serial gini, bisa paralel. Yang pertama adalah sampling. Ini sampling, ini adalah aslinya seperti ini. Kemudian dilakukan sampling di sini, di mana kita lihat di sini ini ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, dan data dengan nulis 01, 02, 03, 04, 05 itu jadi jelas ya bahwa yang aslinya sini. Yang aslinya bukan sini ya, aslinya ini. Dengan nulis 01, 02, 03, 04 ini maksudnya ini data. Dapat dikatakan data pertama 0,1. Supaya lebih jelas ditulis 01, 02, 03 itu supaya nggak tulis lagi data 1, data 2, data 3. Nah ini kita lihat ini kan yang ronde 1 tadi dengan sampling with replacement, idealnya bisa 0,2 itu 2 kali. 0,4 bisa dipilih kembali, udah diambil, ambil lagi data nomor 4, data nomor 4 lagi, dipilih lagi. Kemudian kalau di sini menggunakan sampling lagi, bootstrapping lagi, sampling. Nah di sini 0,5 dipakai lagi, yang berbeda dengan di sini karena menggunakan random with replacement. Ya, ini kita lihat datanya berbeda, ya, datanya berbeda. Data yang pertama di sini dengan data yang kedua di sini berbeda, sehingga dengan berbeda modelnya berbeda. Ini garis atau pemisah di sini itu adalah model classifier yang sangat-sangat sederhana. Ini adalah pemisah, ya, hyperplane-nya dapat dikatakan begitu. Ini hyperplane-nya di sini, ya. Yang kita lihat ini adalah pemisahnya seperti ini, yang digambarkan seperti ini. Ini pemisahnya seperti ini karena datanya berbeda. Mengapa ini di sini? Karena datanya berbeda dengan di sini. Kalau di sini paling bagus di sini. Kalau yang round 3 paling bagus di sini. Round 4 paling bagus di sini. Yang round 5 paling bagus di sini. Artinya kita balik lagi ke sini. Dengan data yang berbeda-beda, dengan bootstrapping, dengan sampling with replacement itu, dihasilkan model-model yang berbeda. Model yang berbeda itu ditunjukkan dengan garis-garis pembatas yang berbeda. Ini adalah classifier yang sangat-sangat sederhana dengan pemisah ini. Kemudian round 6 dengan karena datanya berbeda, dilatih dengan data yang berbeda, itu
menghasilkan model. Model itu artinya di sini pemisahnya di sini, beda dengan di sini yang misalnya sini. Dan di sini meskipun ini sama ya, meskipun sama, meskipun kadang-kadang datanya berbeda di sini, ya, tetapi bisa saja menghasilkan sama. Tapi banyak juga yang berbeda, bahkan seperti ini, berbedanya ekstrim berbeda di sini. Itu adalah bagging tahap pertama, yaitu bootstrapping. Kemudian tahap kedua adalah aggregating. Ini yang tadi, summary yang tadi dulu ya, bahwa ronde 1 dan sampai 10, splitting point-nya tadi garis merah, di mana garis merah itu menunjukkan bahwa kalau kiri, ini adalah kiri itu maksudnya yang kiri lebih kecil sama dengan 0,35 itu adalah 1. Mengapa 1? Karena mayoritas 1. Contohnya di sini yang 10 aja ya. Kenapa ini 1? Karena mayoritas 1. Kemudian yang ini kenapa juga 1 sama? Karena juga mayoritas 1. Nah, kalau di sini kan ekstrim, di sini nggak ada kirinya, atau di sini yang 0,9. Kenapa di sini yang 0,9 ini minus 1, ini 1? Karena ini minus 1 itu yang mayoritasnya. Sehingga dikatakan bahwa kalau lebih kecil daripada atau sama dengan 0,75, maka Y sama dengan minus 1. Mengapa minus 1? Karena dengan information gain atau dengan secara umumnya dengan purity, supaya kita paling pure, paling murni, atau yaitu yang mayoritas, yaitu 0, di sini minus 1. Sebenarnya kanan 1, di sini kebetulan ini 1 semua memang. Dan seterusnya, ini adalah model yang dihasilkan, ini seperti ini. Model sederhana dari disebut dengan decision stamp. Ya. Kemudian dengan ini adalah aggregating-nya. Ini adalah aggregating. Yang pertama adalah bagging, pertama adalah bootstrapping, yaitu sampling. Kemudian aggregating. Aggregating adalah mengkelasnya dari stamp 1, stamp 2, stamp decision stamp 3, sampai kita membuat decision stamp 10. Itu prediksinya apa? Untuk kelas, untuk data pertama, ini kan data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, sampai data ke-10. Kita mempunyai 10 data. Ini dengan cara seperti ini, dengan cara yang mudah seperti ini, yaitu dengan dijumlahkan, kemudian tandanya, yaitu sebenarnya dengan mayoritasnya, tanda positif negatif kan, karena ini 1 dan minus 1, ini sebenarnya mayoritasnya apa? Ini adalah mayoritasnya kan 1, lebih banyak 1, lebih banyak 2 lebih banyak kan, ini ada yang satunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang minus satunya 1, 2, 3, 4. Berarti kan 2 lebih banyak yang positifnya. Ya kalau dijumlahkan itu maksudnya seperti itu. Mengapa ini jumlahkan? Ini maksudnya karena ini 1 dan minus 1, sehingga dijumlahkan saja, sehingga kita bisa tahu bahwa 2 itu maksudnya yang kebanyakan yang satunya. Kalau 2 itu kebanyakan satunya. Kalau minus 6 artinya kebanyakan ada 6 yang minus 1, yang 4 yang yang bukan yang lebih banyak 6-nya, lebih banyak 6. Jadi ini 2 dengan 8, 2 dibandingkan 8. Berarti 2 minus 8, dan seterusnya. Yang intinya adalah bukan sumnya, tapi intinya adalah hasil akhirnya, agregasinya. Agregasinya di sini, ya sekali lagi, bagging itu adalah bootstrap sampling, yang tadi udah, kemudian ini adalah aggregating, mengagregasikan. Ini adalah mengagregasikan dengan mayoritas. Mayoritas menurut stamp 1 sampai stamp 10, mayoritas adalah yang plus yang 1, makanya 1. Dan yang untuk data ketiga dari stamp yang 10 ini mayoritas 1, makanya 1. Untuk yang data keempat, ini ada 10 stamp, decision stamp, ini mayoritas adalah yang minus 1, makanya minus 1 dan seterusnya. Ini adalah
aggregating ya, sekali lagi mungkin supaya lebih ingat tadi ya. Jadi backing itu adalah bootstrapping kemudian aggregating ya. Bootstrapping melakukan sampling data, aggregating melakukan prediksi secara kumulatifnya di sini. Ini adalah backing ya. Backing dapat juga meningkatkan kompleksitas, yaitu representasi capacity yang tadi disebutkan bahwa modelnya lebih kompleks dari classifier sederhana. Classifier sederhana contohnya adalah decision stamp, contoh classifier yang sangat sederhana. Dan di sini dicontohkan hanya dengan satu ciri, sehingga bisa digambarkan dengan garis-garis yang seperti ini, merah-merah ini. Ya, itu adalah backing. Ya, mungkin saya kira ini adalah kemudian yang kedua disebut dengan boosting. Tapi mungkin kita break dulu ya.